Permisi Kak, mau nanya, menurut Kakak apa itu baptisan Roh Kudus? Nah, menurut aku, baptisan Roh Kudus itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri, bukan dilakukan oleh manusia. Terus tujuannya adalah untuk menguduskan orang percaya secara rohani. Nah, teman-teman, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mengetahui apa itu baptisan. Nah, baptisan berasal dari kata baptisma, yang merupakan tindakan pencucian atau memasukkan ke dalam air, yang merupakan simbol dari penyucian ataupun pembersihan itu sendiri. Nah, baptisan juga memiliki pengertian sebagai tanda pertobatan seseorang dari kehidupannya yang lama dan mendapatkan kehidupan yang baru. Tidak berbeda jauh dengan pengertian baptisan itu tadi. Baptisan Roh Kudus adalah baptisan yang terjadi ketika seseorang bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Linturan dalam bukunya mengatakan bahwasanya baptisan Roh Kudus merupakan baptisan kuasa dan baptisan kasih, di mana baptisan Roh dipahami juga sebagai pekerjaan Roh Allah yang mempersatukan setiap pribadi yang percaya ke dalam tubuh Kristus ketika ia diselamatkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari baptisan Roh Kudus yang dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama itu dimensi kuasa, di mana melalui baptisan Roh Kudus kita dianugerahkan kuasa Allah dan juga kita diberikan kekuatan untuk bersaksi. Yang kedua itu dimensi persatuan, di mana melalui baptisan Roh Kudus kita dipersatukan untuk menciptakan kesatuan rohani dalam gereja. Yang ketiga itu dimensi pertumbuhan, di mana melalui baptisan Roh Kudus mendorong pertumbuhan iman kita, membuka pemahaman rohani lebih dalam dan juga membuat kita mengembangkan karunia-karunia rohani. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari baptisan Roh Kudus. Yang pertama itu mempersatukan orang percaya dalam tubuh Kristus, yang dimana setiap pribadi yang percaya dipersatukan di bawah menjadi bagian dari tubuh Kristus dan juga menciptakan persekutuan yang utuh di antara orang percaya. Yang kedua itu untuk pemberdayaan spiritual, dimana melalui baptisan rohani kita dikuatkan secara rohani, memberikan kepastian akan pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Yang ketiga itu ada transformasi rohani, yang dimana untuk membentuk karakter serupa dengan Kristus, untuk menumbuhkan buah-buah roh seperti kasih, kesabaran, kelembutan dan lain-lain, dan juga untuk mengurangi pengaruh sifat-sifat kedagingan. Yang keempat itu untuk mempersiapkan kita dalam pelayanan, dan yang kelima untuk memperdalam relasi dengan Allah. Melalui baptisan Roh Kudus kita dapat memperdalam relasi kita dengan Allah. Inilah relevansi baptisan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Baptisan Roh Kudus menandai kita sebagai bagian dari tubuh Kristus, seperti tertulis di 1 Korintus 12 ayat 13. Ini bukan sekadar pengalaman rohani biasa, tetapi bukti bahwa kita telah menjadi milik Tuhan dan hidup di dalamnya. Namun, kepenuhan Roh Kudus bukan hanya sekali terjadi, melainkan harus terus dialami setiap hari agar kita semakin bertumbuh dalam iman. Ketika kita dipenuhi roh, hidup kita berubah. Kita akan memiliki hati yang memuji Tuhan, hidup dalam kekudusan, membangun relasi yang benar dengan Allah dan sesama, serta bersaksi tentang Kristus. Kepenuhan roh juga memampukan kita untuk bertumbuh dalam firman, doa, dan komunitas gereja, serta menghasilkan buah roh seperti kasih, sukacita, dan kesabaran. Hidup yang dipenuhi roh bukan sekadar pengalaman spiritual, tetapi gaya hidup yang mencerminkan Kristus. Dengan kepenuhan roh, kita dipakai untuk memperluas kerajaan Allah, membawa jiwa-jiwa kepadanya, dan menjalani hidup yang berkenan di hadapannya. Jadi menurut kamu, apakah baptisan Roh Kudus dapat dilakukan berulang kali? Iya, karena seperti kita ketahui bahwa saat kecil itu ada baptisan kecil dan saat besar itu ada baptisan besar yang disebut sebagai sidik. Sebenarnya dong, menurut kita baptisan Roh Kudus itu bisa terjadi berulang kali ya? Kalau menurut saya, baptisan Roh Kudus itu hanya terjadi sekali seumur hidup sejak mereka bertobat. Jadi Roh Kudus itu ada yang hidup secara di dalam mereka, di dalam orang percaya ketika mereka mengenal Kristus. Seseorang menjadi anak Allah melalui karya kelahiran baru dari Roh Kudus yang memampukan orang itu untuk bertobat dan percaya. Setelah bertobat dan percaya, ia menerima dan dibaptis dengan Roh Kudus sebagai karunia Allah. Baptisan dengan Roh Kudus terjadi hanya satu kali pada saat orang percaya mengalami kelahiran baru, pertobatan sejati dan iman. Baptisan dengan Roh Kudus ini terjadi hanya satu kali untuk selama-lamanya.